Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal-soal untuk sesi berikut ini dalam rangka pemberian gambaran ataupun soal untuk tes CAT calon anggota KPU Bawaslu baik di provinsi maupun di KPU Kabupaten Kota. Kita lanjutkan dengan 15 soal sekalian dengan jawabannya. Kita mulai untuk nomor 1. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Merupakan bunyi alinea berapa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945? A. Alinea pertama, B. Alinea kedua, C. Alinea ketiga, D. Alinea keempat. Jawabannya adalah A. Alinea pertama. Soal nomor 2. Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbentuk A. Kesatuan, B. Republik, C. Demokratis, D. Heterogen. Jawabannya adalah A. Kesatuan. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya untuk soal nomor 3. Pada tanggal 13 Desember 1957 terdapat deklarasi yang menjadi tonggak lahirnya konsep wawasan Nusantara disebut A. Deklarasi Juanda, B. Deklarasi Perjanjian Linggarjati, C. Konferensi Meja Bundar, D. Konferensi Asia Afrika. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu Deklarasi Juanda. Soal nomor 4. Pancasila sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 16 Agustus 1945, D. 19 Agustus 1945. Jawaban yang paling tepat adalah pada pilihan B, yaitu 18 Agustus 1945. Kita lanjut ke soal berikutnya untuk soal nomor 5. Sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan A. Simbol negara, B. Lambang negara, C. Ciri negara, D. Dasar negara. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu dasar negara. Masuk soal nomor 6. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 6 garing MPR garing 2001, nilai-nilai Pancasila menjadi A. Acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa, B. Ajaran bangsa Indonesia, C. Materi pokok khusus dalam diklat ASN, D. Materi tambahan sebagai penyelenggara pemilu. Jawaban yang paling tepat adalah A. Acuan dasar berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Kita lanjut soal nomor 7. Politik luar negeri Indonesia yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijakan terhadap permasalahan dunia disebut A. Politik bebas aktif, B. Non-blok, C. Cinta damai, D. Liberal. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan A, yaitu politik bebas aktif sebagai politik luar negeri yang dianut oleh bangsa Indonesia. Masuk soal nomor 8. Sesuai ketentuan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah A. Kekuasaan, B. Kemandirian, C. Negara hukum, D. Negara kertagama. Yang paling tepat jawabannya adalah jawaban C. Negara hukum. Kita lanjut ke soal nomor 9. Indonesia menganut sistem pemerintahan. Apakah A. Parlementer, B. Oligarki, C. Presidensial, D. Demokratis. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu menganut sistem pemerintahan presidensial. Kita masuk soal nomor 10. Corak ragam budaya Indonesia menggambarkan sebagai masyarakat. Apakah A. Homogen, B. Sosialis, C. Heterogen, D. Kebersamaan. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan C, yaitu heterogen. Kita lanjut soal nomor berikutnya, soal nomor 11.
Dari keragaman budaya, bahasa daerah, suku bangsa, perbedaan sejarah, dan karakteristik daerah membentuk identitas yakni Indonesia disebut A. Budaya bangsa, histori bangsa. B. Kesatuan bangsa. C. Kesatuan kenegaraan dan kewilayahan. Kemudian D. Patriotisme. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan C, yaitu kesatuan kenegaraan dan kesatuan kewilayahan. Masuk soal nomor 12. Satu peri kehidupan bangsa yang harus merupakan kehidupan yang serasi dengan perkembangan masyarakat yang sama, seimbang dan merata, serta keselarasan hidup sesuai kemajuan bangsa disebut dengan apakah A. Kesatuan sosial budaya, B. Kesatuan regional, C. Kesatuan nasib, D. Kesatuan wilayah. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan A, yaitu kesatuan wilayah. Masuk soal berikutnya untuk soal 13. Bangsa Indonesia baru memulai sejarah sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat semenjak kapankah? A. Terbentuknya MPR, DPR, dan DPA. DPA Dewan Pertimbangan Agung. B. Dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan. C. Terbentuknya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan D. Terbentuknya BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu BPUPKI. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan B. Dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan. Kemudian itu jawaban yang paling tepat ada jawaban B. Kita masuk ke soal nomor 14. Konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 menghasilkan A. Sistem pemerintahan parlementer. B. Bentuk negara Indonesia berbentuk republik. Kemudian C. Kerajaan Belanda harus memulihkan kedaulatan atas wilayah Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat, sedangkan kekuasaan pemerintahan akan diserahkan pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta. Kemudian D. Kerajaan Belanda berdaulat atas wilayah Indonesia, sedangkan kekuasaan pemerintahan akan diserahkan pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu kerajaan Belanda harus memulihkan kedaulatan wilayah Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat, sedangkan pemerintahan akan diserahkan pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta. Jawaban yang paling tepat yaitu C. Kita masuk ke soal terakhir, soal nomor 15. Pada saat pertama lahirnya negara Republik Indonesia, suasana masih penuh dengan kekacauan dan ketegangan disebabkan oleh A. Pemberontakan dalam negeri, B. Perang Dunia Kedua, C. Politik adu domba, D. Politik identitas. Jawaban yang paling tepat adalah pada waktu itu masih terjadi, yaitu Perang Dunia Kedua sebagai penyebabnya. Terima kasih, demikian 15 soal sudah kita sampaikan. Jangan lupa untuk sesi berikutnya kita akan sampaikan lagi 15 soal setiap sesi pertemuan lengkap dengan kunci jawabannya. Semakin sering berlatih, tonton video kita, dan mudah-mudahan kisi-kisi soal ini, gambaran soal ini menjadi modal Anda nantinya. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan soal kita. Kita masuk soal nomor 16. Di bawah ini yang merupakan sumber hukum di Indonesia adalah A. Proklamasi 17 Agustus 1945, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Dekret Presiden, D. Supersemar, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E, yaitu semua jawaban benar. Soal nomor 17. Pancasila dapat berfungsi sebagai sumber kebenaran yang mengilhami suasana kejiwaan hukum, politik, dan moral negara Indonesia sebagai pengejawantaan budi nurani bangsa Indonesia merupakan refleksi Pancasila sebagai apakah
A. Dasar filsafat negara. B. Dasar negara. C. Sumber dari segala sumber hukum. D. Asas kerohanian negara. E. Sumber hukum tertinggi. Jawabannya adalah A. Dasar filsafat negara. Masuk soal 18. Perjuangan Indonesia menentang ketidakadilan termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ayat A 1 dan 2, B 4, C 2 dan 4, D 3 dan 2, E 1 dan 4. Jawaban paling tepat adalah A 1 dan 3. Soal 19. Warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih adalah A. Sudah atau pernah kawin. B. Sudah berumur 17 tahun. C. Sudah berumur 17 tahun dan atau sudah atau pernah kawin. D. Sudah 17 tahun atau sudah lulus LTA sederajat. E. Berumur 17 tahun dan tidak pernah menjadi tahanan politik. Jawaban adalah C. Sudah berumur 17 tahun dan atau sudah pernah kawin. Masuk soal nomor 20. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada A. KPU setempat, B. PPK setempat, C. PPS setempat, D. KPPS setempat, E. Bawaslu setempat. Jawabannya adalah PPS tempat panitia pemungutan suara, yaitu KPU di tingkat desa kelurahan. Masuk soal 21. Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. KPU, C. PPK, D. PPS, E. KPPS. Jawabannya adalah A. KPU Kabupaten Kota. Soal 22. Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh apakah A. KPU, B. KPU Provinsi, C. KPU Kabupaten Kota, D. PPK, E. PPS. Jawaban adalah KPU yang itu melaksanakan tata cara pemutakhiran data pemilih melalui peraturan KPU dan kemudian dituangkan dengan petunjuk pelaksanaan melalui SK KPU. Jawaban adalah A. Masuk soal 23. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilu. Di antaranya adalah A. Nomor induk kependudukan, B. Nama lengkap pemilih, C. Jenis kelamin dan tempat tanggal lahir, D. Alamat domisili pemilih, E. Semua jawaban benar. Jawaban adalah E. Semua jawaban benar. Masuk 24. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba seragam bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional disebut sebagai A. Wawasan kebangsaan, B. Geostrategi, C. Wawasan Nusantara, D. Geopolitik. Jawabannya adalah C. Wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia. Masuk soal 25. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara yaitu A. Berdasar pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan wawasan Nusantara, B. Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya, C. Asas kepulauan dan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek, D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawaban ada pada pilihan D, yaitu semua jawaban benar. Soal 26. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan A. Iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis dan perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya, B. Tatanan ekonomi dan benar-benar menjamin pemenuhan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, C. Sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan dan kebinekaan sebagai kenyataan hidup sebagai karunia Sang Pencipta, D. Kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah A. Iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Soal 27. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam dalam bisu kebudayaan barat. Pendapat tersebut dikemukakan oleh A. Soekarno, B. Notonegoro, C. Mr. Muhammad Yamin, D. Mr. Supomo. Jawaban adalah A. Soekarno. Soal 28. Sebagai orang pertama yang mendekati falsafah negara Pancasila sebagai filosofi, Profesor Notonegoro berpendapat bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila dibagi dalam menjadi A. Nilai material dan kerohanian, B. Nilai vital dan nilai material, C. Nilai kerohanian dan nilai vital, D. Nilai material, vital, dan kerohanian. Jawabannya adalah
D yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI merumuskan bentuk dan nama Pancasila merupakan titik-titik dari Pancasila. A. Causa prima, B. Causa materialis, C. Causa formalis, D. Causa finalis. Jawabannya adalah C. Causa formalis. Kita masuk ke soal nomor 30. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, anggota MPR terdiri dari A. Anggota MPR dan DPD, B. Anggota DPR, utusan daerah dan golongan, C. Anggota DPR, DPD dan utusan golongan, D. DPD dan utusan golongan. Jawaban adalah anggota DPR, yaitu pilihan A, anggota DPR dan DPD. Sebagaimana diamandemen di Undang-Undang Dasar 45 bahwa anggota DPR, Majelis Permusyawaratan, itu terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Mungkin itu soal untuk sesi kali ini. Kita lanjut untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan pembahasan soal untuk soal nomor 31. Pernyataan berikut ini adalah ketentuan mengenai pemilihan umum menurut Undang-Undang Dasar 1945 kecuali A. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. B. Peserta pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan partai politik anggota DPR, DPD, dan utusan golongan. C. Dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan D. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah persoalan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kita lanjut ke soal 32. Mengapa penyederhanaan partai politik sangat diperlukan di Indonesia? A. Kepentingan individu. B. Untuk mendorong terwujudnya sistem presidensil yang efektif dan kuat. C. Menjunjung tinggi tekad perjuangan kekuasaan. D. Untuk menciptakan rasionalitas politik warga dan berjalannya sistem check and balance. Jawabannya adalah B. Untuk mendorong terwujudnya sistem presidensial yang efektif dan kuat. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu untuk soal nomor 33. Yang tidak termasuk sebagai dampak negatif akibat keberagaman budaya adalah A. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. B. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik. C. Menimbulkan konflik antar yang kaya dan miskin. D. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter. Jawaban yang paling tepat adalah A. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau beda agama. Kita masuk soal 34. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda ke dalam kesatuan bangsa Indonesia. B. Bukan lambang kebanggaan kebangsaan. C. Lambang identitas nasional. Dan D. Pilihan A dan C benar. Jawaban adalah D. Masuk soal 35. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan merupakan A. Kemampuan seluruh anggota masyarakat, bukan lambang kebanggaan kebangsaan. B. Seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. Kemudian C. Keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan moral, hukum, adat istiadat yang didapat seseorang. Kemudian D. Hal-hal yang bersangkutan dengan budi akal. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kita masuk soal nomor 36. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan merupakan proklamasi gubernur
proklamasi merupakan edit proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan ke-72 merupakan proklamasi yang menyatakan Kalimantan sebagai yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Proklamasi tersebut dilakukan pada A17 Mei 1945, B17 Mei 1949, C17 Mei 1945, 17 Agustus 1945 dan D17 Agustus 1949. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu 17 Mei 1949. Kita lanjut soal 37. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kalimat yang terdapat dalam kitab tulisan pujangga Indonesia masa lalu. Kitab tersebut bernama A. Kitab Sutasoma karangan Empu Kanwa, B. Kitab Baratayuda karangan Empu Seda, C. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, D. Kitab Hariwangsa karangan Empu Panuluh. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu C. Kitab Sutasoma dikarang oleh Empu Tantular. Masuk 38. Pada saat Republik Indonesia berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Undang-Undang Dasar 1945 A. diberlakukan di seluruh wilayah RI dan RIS. B. Masih berlaku di wilayah RI yang merupakan bagian RIS. C. Tidak berlaku sama sekali. D. Berlaku sebagian. Jawaban yang paling tepat adalah B. Masih berlaku di wilayah RI dan merupakan bagian dari RIS. Jawaban adalah B. Kita masuk ke soal nomor 39. Yang terpenting sebagai seorang pemimpin menurut Anda adalah A. Memimpin dengan memberikan contoh, B. Merasakan bersama kinerja tim, C. Peka terhadap kebutuhan yang lain, D. Menarik minat orang lain untuk bergabung dalam tim. Jawaban adalah A. Memimpin dengan memberikan contoh. Masuk soal 40. Dalam situasi terjadi perbedaan karena perbedaan pendapat, biasanya saya A. meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengar perdebatan, B. memihak dengan orang yang sependapat dengan saya, C. berusaha memahami kedua belah pihak mengapa sampai terjadi perdebatan, D. berusaha menengahi agar perdebatan tidak terjadi berkepanjangan. Jawaban yang paling tepat adalah D. berusaha menangani agar perdebatan tidak terjadi berkepanjangan. Soal 41. Sebagai ketua KPU atau Bawaslu, Anda memimpin anggota dari berbagai latar belakang yang beragam. Kinerja KPU atau Bawaslu di wilayah Anda sangat bagus. Menurut Anda apa penyebabnya? A. Seluruh anggota menyelesaikan tugas dengan profesional, B. Semua anggota tim memenuhi ketujuan, C. Motivasi yang mengenai kepada seluruh anggota, D. Akibat pentingnya menjaga kekompakan, musyawarah mufakat serta bekerja dengan disiplin. Jawaban tepat adalah A. Seluruh anggota menyelesaikan tugas dengan profesional. Masuk 42. Sebagai anggota panitia pemilihan kecamatan yang telah difasilitasi ruangan sekretariat berikut fasilitasnya oleh pihak kecamatan, maka saya wajib A. mempertimbangkan saran dan masukan camat dalam melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan, B. memberitahukan dan mengundang camat dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat PPK, C. berkonsultasi dengan camat dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu di PPK, D. menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang punya kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan atau keputusan yang diambil. Jawaban adalah D. menolak campur tangan pengaruh siapapun yang mengambil kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan atau putusan yang diambil. Soal 43. Dari seluruh anggota panitia pemilihan kecamatan, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya dan merasa stres karena dikejar-kejar batas akhir tahapan. Tanggapan saya adalah A. mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target, B. hanya mengerjakan tugas yang saya senangi, C. mengkonsumsi obat suplemen untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan tugas, D. mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Jawaban adalah A. mengerjakan tugas dengan senang hati, berusaha untuk memenuhi target. Masuk soal nomor 44. Menolak hal-hal yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan kewajiban wewenang sebagai penyelenggara pemilu merupakan sikap dan tindakan sesuai prinsip. Apakah A. jujur, B. langsung, C. mandiri, D. umum. Jawaban yang paling tepat adalah prinsip C. mandiri. Kita masuk soal nomor 45. Tindakan menanyakan pilihan politik kepada orang lain merupakan sikap kemandirian dari seorang. Apakah A. partai politik,
B. Tim pemenangan, C. Penyelenggara pemilu, D. Caleg atau calon legislatif. Jawaban yang paling tepat adalah penyelenggara pemilu harus mengedepankan prinsip-prinsip kemandirian, yaitu jawaban adalah C. Kita lanjut. Demikian soal 45 yang telah kita sajikan. Kita akan lanjutkan untuk diskusi berikutnya, bahas soal-soal. Terima kasih, ikuti terus video-video kita di channel kita. Terima kasih. Kita lanjut untuk soal nomor 46. Pemungutan suara pemilu tahun 2024 diselenggarakan serentak pada A. Rabu 14 Januari 2024, B. Rabu 14 Februari 2024, C. Rabu 14 Maret 2024, D. Rabu 14 April 2024. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan B, yaitu Rabu 14 Februari 2024. Kita lanjut soal 247. Berdasarkan ketentuan pasal 347 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilih ditetapkan dengan A. Keputusan KPU, B. Keputusan DPR dan pemerintah, C. Keputusan Presiden, D. Undang-undang. Jawabannya adalah A. Keputusan KPU. Kita lanjut ke soal nomor 48. Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih diberikan oleh A. Pantarlih kepada pemilih, B. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, C. Panitia Pemilihan Kecamatan, D. Panitia Pemilihan Kecamatan bersama Panwaslu Kecamatan kepada KPU Kabupaten Kota. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan A. Pantarlih kepada pemilih. Masuk soal 49. Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis A. Domisili wilayah rukun tetangga, B. Agama, C. Pekerjaan, D. Jenis kelamin. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan A, yaitu domisili wilayah rukun tetangga. Masuk soal nomor 50. Penyebab perlawanan Pattimura terhadap kolonialisme Belanda kecuali A. Adanya ekstirpasi dan pelayanan Hongi, B. Adanya sikap politis rakyat Maluku dalam membandingkan antara penjajah Belanda dan Inggris, C. Belanda menginginkan untuk menghapuskan adat Tawang Karang, D. Adanya kebijakan penyerahan wajib. Jawaban ada pada pilihan C. Belanda menginginkan untuk menghapuskan adat Tawang Karang. Masuk ke soal nomor 51. Tindakan provokatif Belanda yang dilakukan untuk memancing perlawanan Pangeran Diponegoro adalah A. Membangun jalan raya Yogyakarta Malang yang melintasi kompleks makam leluhur Diponegoro, B. Memecat Pangeran Diponegoro dari Dewan Perwakilan, C. Mengirim Sentot Ali Basya untuk memerangi golongan Padri, D. Mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai raja. Jawaban ada pada pilihan A. Membangun jalan raya Yogyakarta Malang yang melintasi kompleks makam leluhur Diponegoro. Masuk ke soal nomor 52. Jabatan 5 perwakilan masing-masing negara Asia Tenggara merupakan A. Menteri Luar Negeri, B. Wakil Presiden, C. Presiden, D. Menteri Dalam Negeri, yaitu A. Menteri Luar Negeri di 5 negara sebagai pemrakarsa terbentuknya ASEAN. Kemudian masuk ke 53. Nama perwakilan dari Indonesia dalam pembentukan ASEAN adalah A. Adam Malik, B. Soeharto, C. Wiranto, D. Ali Sadikin. Jawabannya adalah A. Adam Malik. Masuk soal nomor 54. Berikut ini yang tepat merupakan bagian dari perlengkapan pemungutan suara, yaitu A. Kotak suara, surat suara, tempat pemungutan suara, spanduk, dan WC. B. Alat untuk coblos, kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, dan TPS. C. Baliho dan spanduk, kotak suara, dan surat suara. D. TPS, segel, stempel, botol, dan bendera. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan B, yaitu alat untuk coblos, kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, dan TPS. Jawabannya adalah B. Soal 55. Jumlah surat suara TPS dicetak sama dengan A. Jumlah daftar pemilih tetap, B. Jumlah daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan,
C. Jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. D. Jumlah pemilih pada setiap kabupaten kota. Jawabannya adalah C, yaitu jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Kita masuk soal nomor, jawabannya adalah C. Kita masuk soal nomor 56. Di antara ini yang bukan tokoh pendiri ASEAN adalah A. Tanat Koman, B. Narcisco Ramos, C. Tun Abdul Razak, D. Kwi Kian Gi. Jawabannya adalah D. Kwi Kian Gi adalah orang Indonesia, sedangkan yang mewakili adalah Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, bukan Kwi Kian Gi. Jawabannya adalah D. Masuk soal 57. Tembok besar Cina yang panjangnya 2450 km dibangun selama berabad-abad lalu. Kaisar pertama yang membangun tembok ini dan mendapat julukan Kaisar Kuning adalah A. Ling Fang, B. Uli, C. Han Kaosu, D. Hanuti. Yang jawabannya paling tepat adalah B. Hanuti. Maka jawabannya adalah B. Kita masuk ke soal nomor 58. Pada pemilu 2019 jumlah partai lokal sebanyak apakah 4, B 6, C 8, D 10. Jawaban yang paling tepat adalah A 4 partai lokal. Masuk soal 59. Pada pemilu 2019 jumlah partai nasional adalah sebanyak A 14, B 16, C 8, D 20. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu 16 partai untuk tingkat nasional. Kita lanjut lagi ke soal terakhir untuk sesi ini, yaitu soal 60. Di antara partai berikut ini yang tidak lolos ambang batas parliamentary threshold dalam pemilu 2019 adalah kecuali. Untuk soal ini mereka menanyakan partai-partai mana sajakah yang memperoleh kursi di Senayan atau kita sebut Partai Senayan. Ada 9 partai. Jadi di antara pilihan ini kita harus mengidentifikasi mana saja yang termasuk. Kita coba jawaban A. Gerindra iya. PSI yang tidak lolos 2019, tapi kata kecuali berarti yang lolos. PSI tidak lolos, Nasdem lolos. Jawaban A tidak. B. PKB lolos, PAN lolos, Demokrat lolos. Simpan dulu. C. PKB lolos, Garuda tidak, P3 lolos. D. Golkar lolos, Hanura tidak, Perindo tidak. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang lolos itu ada pada pilihan B, yaitu PKB, PAN, dan Demokrat. Karena tadi ditanyakan dipertegas yaitu kecuali. Berarti dia menanyakan partai mana yang lolos. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan B, PKB, PAN, dan Demokrat. Demikian 15 soal yang sudah kita sajikan. Semoga bermanfaat. Nantikan soal-soal berikutnya. Terima kasih. Kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 61. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah menggunakan sistem apakah A kewilayahan, B proporsional, C distrik, D proporsional berwakil banyak. Jawabannya adalah C sistem distrik. Nomor 62. Asas pemilu Orde Baru dan Reformasi yang sama adalah apakah A luber jurdil, B luber, C jurdil, D semuanya benar. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu B luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Kita masuk ke soal nomor 63. Pekerjaan, jabatan, atau kedudukan yang tidak dilarang untuk menjadi anggota partai politik menurut peraturan perundang-undangan adalah apakah A pegawai negeri sipil, B TNI Polri, C direksi BUMN, D semuanya benar. Jawaban yang paling tepat adalah C direksi BUMN. Masuk soal 64. Pengambilan keputusan panitia pemilihan kecamatan dilakukan dalam rapat pleno. Rapat pleno PPK atau pemilihan kecamatan dinyatakan sah jika A. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota PPK, B. dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir, C. dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota PPK serta sekretaris PPK, D. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota PPK serta sekretaris PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir. Jawaban yang paling tepat adalah B. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir. Kita masuk
Untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 65. Kita masuk pembagian 65. Sebagai suatu kesatuan, fungsi penyelenggara pemilu terdiri dari apakah A. KPU, PPK, PPS, Pantarli, dan KPPS, B. KPU dan Bawaslu, C. KPU, Bawaslu, dan DKPP, D. KPU, Bawaslu, serta Sekretariat KPU dan Bawaslu. Jawaban yang paling tepat adalah C. KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kita lanjut soal 67. Pada hari pemungutan suara 2024 mendatang, yaitu 14 Februari, pemilih akan mendapatkan surat suara untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. B. Anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. C. Anggota DPR, DPD, anggota DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. D. Anggota DPR, DPD, anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jadi yang paling tepat adalah pada pilihan C, yaitu DPR, DPD, DPRD, yaitu DPRD Provinsi dan Kabupaten atau Kota, Presiden dan Wakil Presiden. Jadi ada 5 surat suara. Jawaban C. Nomor 68. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. A. Pemilih yang tidak memiliki KTPL tidak terdaftar di DPT atau DPTB. B. Pemungutan suara dilakukan dengan keterangan yang tidak cukup. C. Tidak ada saksi dari peserta pemilu. D. Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilakukan sesuai jadwal. Jawaban yang paling tepat adalah pada pilihan, yaitu A, di mana dalam hal terjadi pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Soal nomor 69. Untuk penyediaan data kependudukan dalam rangka penyusunan daftar pemilih, KPU menerima data kependudukan dari pemerintah dalam bentuk A. Data penduduk potensial pemilih pemilu yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri. B. Data WNI yang bertempat tinggal di luar negeri yang berasal dari Kementerian Luar Negeri. C. Data penduduk potensial pemilih pemilu yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan data warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri yang berasal dari Kementerian Luar Negeri. D. Data penduduk potensial pemilih pemilu dan data warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu berupa data penduduk potensial pemilih pemilu yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan data warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri yang berasal dari Kementerian Luar Negeri. Jawaban yang paling tepat adalah C. 70. Jika Pantarli dalam kegiatan coklit menemui pemilih yang belum terdaftar sebagai serta memiliki alamat domisili yang berbeda dengan alamat KTPL, maka Pantarli A. Mencatat dalam KTPL pemilih dan mencatat alamat pindah domisili pemilih serta menuliskan frase alamat KTP tidak sesuai dengan pada kolom keterangan. B. Mencatat pemilih sesuai dengan alamat domisili serta pemilih bersangkutan memastikan tempat pemungutan suara untuk memberikan suaranya. C. Mencatat alamat domisili pemilih dalam KTPL pemilih serta menuliskan frase alamat domisili tidak sesuai dengan pada kolom keterangan. D. Mencatat pemilih sesuai KTPL tanpa menanyakan tempat pemungutan suara TPS untuk memberikan suaranya. Jawabannya adalah A, berupa mencatat pemilih, mencatat alamat KTP elektronik pemilih, dan mencatat alamat domisili pemilih serta menulis frase alamat KTPL tidak sesuai dengan keterangan. 71. Yang termasuk dalam dukungan perlengkapan dan dalam perlengkapan pemungutan suara adalah A. Kotak suara, B. Segel, C. Alat untuk mencoblos pilihan, D. Formulir untuk berita acara dan sertifikat. Yang paling tepat adalah dalam hal ketentuan untuk pemungutan dan penghitungan suara, dukungan perlengkapan, yaitu formulir dan berita acara sertifikat. Sedangkan untuk poin A, B, dan C itu adalah perlengkapan yang wajib digunakan, sedangkan formulir sebagai pendukung. Jawaban adalah D. Masuk nomor 72. Jumlah surat-suara cadangan yang diterima oleh kelompok penyelenggara pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu adalah A. 2% dari daftar pemilih tetap,
B. 2% dari daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. C. 2,5% dari daftar pemilih tetap. E. 2,5% dari daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Jawaban yang paling tepat adalah A. 2% dari daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Soal nomor 73. Sikap dan tindakan kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dalam penggunaan anggaran tidak berakibat pemborosan dalam penyimpangan merupakan pelaksanaan prinsip. Apakah akuntabel, B. efisien, C. profesional, D. efektif? Jawaban yang paling tepat adalah untuk menghindari pemborosan, yaitu B. prinsip efisien. Masuk soal nomor 74. Yang melaksanakan sidang kode etik di tingkat provinsi apakah A. A. Badan Pengawas Pemilu, B. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, C. Gakumdu yaitu Penegakan Hukum Terpadu, dan D. Peradilan Pemilu. Yang paling tepat adalah B. DKPP, di mana DKPP bertugas untuk melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Apakah itu KPU jajarannya sampai ke daerah dan Bawaslu jajarannya sampai ke daerah. Kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 75. Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari apakah A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. B. Apakah Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP. Kemudian C. Apakah Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kemudian D. Apakah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Untuk soal nomor 75, jawaban yang paling tepat adalah dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, penyelenggara pemilu lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jadi jawabnya adalah C, yaitu 3 lembaga di mana KPU pelaksana, Bawaslu pengawas, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam hal pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik. Demikian 15 soal yang telah kita sajikan. Nantikan video-video kita berikutnya. Terima kasih. Kita lanjut soal berikutnya, 76. Perhatikan berbagai pernyataan di bawah ini. 1. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. B. Letak geografis di antara 2 benua dan samudra. C. Jumlah penduduk Indonesia yang besar. 4. Ketangguhan dalam menghadapi ancaman. Sumber daya alam yang melimpah. Dari berbagai pernyataan tersebut, yang masuk dalam aspek alamiah dari wawasan Nusantara adalah apakah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5. Jawaban yang paling tepat yaitu C. 2, 3, 4, di mana letak geografis, jumlah penduduk, dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman. Jawaban C. Kita lanjut, soal berikutnya adalah soal nomor 77. Kata wawasan dalam definisi wawasan Nusantara mengandung arti A. Cara berpendapat, cara pandang, dan tinjau individu. B. Cara tinjau individu, cara berpendapat, dan cara melihat. C. Cara tinjau, cara pandang, dan cara melihat. D. Cara pandang, cara melihat, dan cara tinjau individu. Jawaban yang paling tepat adalah C. Cara pandang, cara melihat, dan cara tinjau individu. Soal nomor 78. Provinsi Indonesia saat ini berjumlah berapa provinsikah? Apakah 34, B 36, C 38, D 40? Jawaban yang paling tepat adalah C 38, sebab ada penambahan 4 provinsi, yaitu di Provinsi Papua ada 3, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, tambah 1 di Provinsi Papua Barat, yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Jadi jumlahnya 34 ditambah 4 sama dengan 38. Jawaban C. Masuk 79. Salah satu bentuk partisipasi politik warga negara biasanya yaitu A. Membuat keputusan politik, B. Menegakkan keputusan politik, C. Menjalankan keputusan politik, D. Mempengaruhi keputusan politik. Jawaban yang paling cepat adalah C, yang tepat menjalankan keputusan politik. Nomor 80. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai A. Dasar negara, B. Penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara,
C. Hak dan kewajiban warga negara. D. Dasar dari segala undang-undang. Jawaban yang paling tepat adalah B. Penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Masuk 81. Bangsa Indonesia penuh keragaman dan kebinekaan dituangkan dalam 4 konsep fungsi wawasan Nusantara. A. 1. Kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. B. 1. Kesatuan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan. C. 1. Kesatuan ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. D. 1. Kesatuan pertahanan, keamanan, sosial, politik, ekonomi. Jawaban yang paling tepat yaitu A, sebagai suatu kesatuan dalam Polexos Hankam, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jawabannya adalah A, Polexos Hankam. Masuk soal 42. Dalam sila keberapakah yang mencerminkan pelaksanaan pemilu dilakukan secara demokratis? Apakah A3, B1, C4, D2? Jawaban yang paling tepat adalah 4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai cikal bakal musyawarah mufakat, yaitu demokrasi. Jawaban C. Masuk 83. Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari karena Pancasila merupakan A. nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia, B. ideologi bangsa Indonesia, C. pedoman hidup masyarakat Indonesia, D. budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Jawabannya adalah B. ideologi bangsa Indonesia. 84. Asas wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa kesesuaian pembagian hasil dengan adil jeripaya yang kegiatan baik perorangan, kelompok maupun daerah adalah A. kejujuran, B. keadilan, C. kerjasama, D. solidaritas, yaitu pilihan pada B. keadilan. 85. Melakukan pelarangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan masyarakat dan penerimaan norma yang baru melalui konsensus merupakan bentuk perwujudan A. keterbukaan ideologi Pancasila, B. kemajuan teknologi bangsa, C. rendahnya peradaban bangsa, D. ketertinggalan budaya bangsa. Jawabannya adalah A. keterbukaan ideologi bangsa. 86. Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan kemerdekaan dalam sejarah demokrasi di kehidupan sehari-hari masyarakat adalah A. gotong royong, bekerja sama, C. kerja bakti, D. tolong menolong. Jawaban yang paling tepat adalah A. gotong royong. Masuk ke soal nomor 87. Hal penting menjadi pemimpin adalah A. menjadi tauladan, B. memerintah, C. mengadu domba, D. sifat melihat bawahan. Jawaban yang paling tepat adalah suatu hal yang perlu dimiliki seorang pemimpin adalah menjadi seorang teladan yang ditiru oleh bawahannya, yaitu A. Masuk soal 88. Dampak negatif dari penggunaan gaya kepemimpinan otoriter pada kehidupan organisasi yakni A. cepat saat mengambil keputusan, B. menciptakan situasi saling mencurigai antar anggota dalam organisasi, C. motivasi dan semangat anggota organisasi yang menjadi rendah, D. meningkatkan kinerja anggota di organisasi. Jawabannya adalah C. motivasi dan semangat anggota organisasi yang menjadi rendah. Soal 89. Semua tebing berwarna hijau, sebagian jurang adalah tebing. Jawabannya yang paling tepat adalah semua yang hijau adalah tebing. Apakah B. semua jurang berwarna hijau, C. sebagian jurang berwarna hijau, kemudian D. semua jurang adalah tebing? Di antara hal tersebut maka yang tepat adalah pada pilihan C. sebagian jurang berwarna hijau. Jawaban nomor 9, soal nomor 90. Pengurus partai politik memberikan hadiah untuk menyatakan ketuanya hadir padahal saat diverifikasi faktual tidak ada. Maka sikap kita adalah apakah A. menolak dengan bahasa yang baik dan tetap menyatakan tidak hadir, B. meminta pengurus untuk melaporkan ke ketua, C. membiarkan saja, D. melaporkan kepada Bawaslu dan menolak secara baik dan tetap menyatakan tidak hadir. Dari pernyataan tersebut jawaban yang paling tepat ada pilihan D, yaitu melaporkan kepada Bawaslu dan menolak secara baik dan tetap menyatakan tidak hadir. Demikian 15 soal kita sajikan. Kita akan lanjut lagi ke sesi berikutnya. Terima kasih.
Kita lanjut soal berikutnya 76. Perhatikan berbagai pernyataan di bawah ini. 1. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. B. Letak geografis di antara dua benua dan samudra. C. Jumlah penduduk Indonesia yang besar. 4. Ketangguhan dalam menghadapi ancaman. Sumber daya alam yang melimpah. Dari berbagai pernyataan tersebut yang masuk dalam aspek alamiah dari wawasan Nusantara adalah apakah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5. Jawaban yang paling tepat yaitu C. 2, 3, 4, di mana letak geografis, jumlah penduduk, dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman. Jawaban C. Kita lanjut, soal berikutnya adalah soal nomor 77. Kata wawasan dalam definisi wawasan Nusantara mengandung arti: A. Cara berpendapat, cara pandang, dan tinjau individu. B. Cara tinjau individu, cara berpendapat, dan cara melihat. C. Cara tinjau, cara pandang, dan cara melihat. D. Cara pandang, cara melihat, dan cara tinjau individu. Jawaban yang paling tepat adalah C. Cara pandang, cara melihat, dan cara tinjau individu. Soal nomor 78. Provinsi Indonesia saat ini berjumlah berapa provinsikah? Apakah 34, B 36, C 38, D 40? Jawaban yang paling tepat adalah C 38, sebab ada penambahan 4 provinsi, yaitu di Provinsi Papua ada 3, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, tambah 1 di Provinsi Papua Barat, yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Jadi jumlahnya 34 ditambah 4 sama dengan 38. Jawaban C. Masuk 79. Salah satu bentuk partisipasi politik warga negara biasanya yaitu A. Membuat keputusan politik, B. Menegakkan keputusan politik, C. Menjalankan keputusan politik, D. Mempengaruhi keputusan politik. Jawaban yang paling cepat adalah C. Yang tepat, menjalankan keputusan politik. Nomor 80. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai A. Dasar negara, B. Penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara, C. Hak dan kewajiban warga negara, D. Dasar dari segala undang-undang. Jawaban yang paling tepat adalah B. Penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Masuk 81. Bangsa Indonesia penuh keragaman dan kebinekaan dituangkan dalam 4 konsep fungsi wawasan Nusantara. A. 1. Kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. B. 1. Kesatuan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan. C. 1. Kesatuan ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. D. 1. Kesatuan pertahanan, keamanan, sosial, politik, ekonomi. Jawaban yang paling tepat yaitu A. Sebagai suatu kesatuan dalam Polexosbud Hankam, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jawabannya adalah A. Polexosbud Hankam. Masuk soal 42. Dalam sila keberapakah yang mencerminkan pelaksanaan pemilu dilakukan secara demokratis? Apakah A3, B1, C4, D2? Jawaban yang paling tepat adalah 4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai cikal bakal musyawarah mufakat, yaitu demokrasi. Jawaban C. Masuk 83. Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari karena Pancasila merupakan A. Nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia, B. Ideologi bangsa Indonesia, C. Pedoman hidup masyarakat Indonesia, D. Budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Jawabannya adalah B. Ideologi bangsa Indonesia. 84. Asas wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa kesesuaian pembagian hasil dengan adil jeripaya yang di kegiatan baik perorangan, kelompok maupun daerah adalah A. Kejujuran, B. Keadilan, C. Kerjasama, D. Solidaritas, yaitu pilihan pada B. Keadilan. 85. Melakukan pelarangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan masyarakat dan penerima norma yang baru melalui konsensus merupakan bentuk perwujudan A. Keterbukaan ideologi Pancasila, B. Kemajuan teknologi bangsa, C. Rendahnya peradaban bangsa, D. Ketertinggalan budaya bangsa. Jawabannya adalah A. Keterbukaan ideologi bangsa. 86. Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan kemerdekaan dalam sejarah demokrasi di kehidupan sehari-hari masyarakat adalah A. Gotong royong, bekerja sama, C. Kerja bakti, D. Tolong menolong. Jawaban yang paling tepat adalah A. Gotong royong.
Masuk ke soal nomor 87. Hal penting menjadi pemimpin adalah A. Menjadi tauladan, B. Memerintah, C. Mengadu domba, D. Sifat melihat bawahan. Jawaban yang paling tepat adalah suatu hal yang perlu dimiliki seorang pemimpin adalah menjadi seorang teladan yang ditiru oleh bawahannya, yaitu A. Masuk soal 88. Dampak negatif dari penggunaan gaya kepemimpinan otoriter pada kehidupan organisasi yakni A. Cepat saat mengambil keputusan, B. Menciptakan situasi saling mencurigai antar anggota dalam organisasi, C. Motivasi dan semangat anggota organisasi yang menjadi rendah, D. Meningkatkan kinerja anggota di organisasi. Jawabannya adalah C. Motivasi dan semangat anggota organisasi yang menjadi rendah. Soal 89. Semua tebing berwarna hijau, sebagian jurang adalah tebing. Jawabannya yang paling tepat adalah semua yang hijau adalah tebing. Apakah B. Semua jurang berwarna hijau, C. Sebagian jurang berwarna hijau, kemudian D. Semua jurang adalah tebing? Di antara hal tersebut maka yang tepat adalah pada pilihan C. Sebagian jurang berwarna hijau. Jawaban nomor 9, soal nomor 90. Pengurus partai politik memberikan hadiah untuk menyatakan ketuanya hadir, padahal saat diverifikasi faktual tidak ada. Maka sikap kita adalah apakah A. Menolak dengan bahasa yang baik dan tetap menyatakan tidak hadir, B. Meminta pengurus untuk melaporkan ke ketua, C. Membiarkan saja, D. Melaporkan kepada Bawaslu dan menolak secara baik dan tetap menyatakan tidak hadir. Dari pernyataan tersebut jawaban yang paling tepat ada pilihan D, yaitu melaporkan kepada Bawaslu dan menolak secara baik dan tetap menyatakan tidak hadir. Demikian 15 soal kita sajikan. Kita akan lanjut lagi ke sesi berikutnya. Terima kasih. Kita lanjut ke soal 91. Demokrasi Pancasila adalah sarana untuk membentuk kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat karena kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Jawabannya adalah apakah pernyataan benar alasan benar, B. Pernyataan benar alasan salah, C. Pernyataan salah alasan benar, D. Pernyataan salah alasan benar. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pernyataan benar alasan benar. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu untuk soal 92. Indonesia menjalani politiknya dengan menggunakan sikap A. Berbangsa dan berdaulat, B. Berbudaya dan beretika, C. Bebas dan aktif, D. Bebas dan pasif. Jawaban adalah C. 93. Sejak reformasi 1998, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung melalui pilkada, sebab pemilihan melalui DPRD tidak dibenarkan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pernyataan benar sebab alasan salah, B. Pernyataan salah sebab alasan salah, B. Pernyataan salah sebab alasan benar, D. Pernyataan benar sebab alasan benar. Jawabannya adalah D. Pernyataan benar sebab alasan benar. Soal nomor 94. Keberagaman budaya Indonesia dengan berbagai kepulauan, suku, bahasa, makanan, maka Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan yang artinya A. Bersatu kita teguh, B. Bersatu dalam satu tujuan, C. Berbeda-beda tetapi satu jua, D. Berbeda-beda dalam satu kesatuan bangsa. Jawaban yang paling tepat adalah C. Berbeda-beda tetap satu jua. Masuk soal 95. Perubahan besar termasuk bentuk perubahan sosial di masyarakat. Perubahan besar tersebut akan membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan oleh A. Sistem sosial juga ikut berubah, B. Mempengaruhi hampir dari segala aspek kehidupan, C. Mempengaruhi kehidupan masyarakat, D. Mempengaruhi perubahan menyangkut bidang teknologi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Sistem sosial juga ikut berubah. Kita lanjut soal 96. Globalisasi merupakan suatu di antara dampak dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Satu di antara bentuk perubahan yang dapat mempercepat terjadinya globalisasi adalah
A. Munculnya demokratisasi di berbagai belahan dunia. B. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Berkembangnya peradaban manusia. D. Keterbukaan manusia dalam menerima perubahan. Jawabannya adalah B. Perkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 96. Salah satu tujuan utama pemilu 1955 adalah A. Memilih anggota DPR dan memilih anggota konstitusi untuk menunjang Undang-Undang Dasar tetap. B. Memilih anggota DPR dan DPD. C. Memilih anggota DPR dan anggota komite. D. Memilih wakil rakyat. Jawabannya adalah memilih anggota DPR dalam memilih anggota konstitusi untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Jawabannya adalah A. Kita masuk soal nomor 98. Dalam sejarah pemilu terjadi penggabungan partai politik sampai tahun 1997 yang berjumlah 3 partai. Dikarenakan pemerintahan Orde Baru ingin memenangkan pemilu. Dari pernyataan tersebut, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Pernyataan benar alasan salah. B. Pernyataan benar alasan benar. C. Pernyataan salah alasan salah. D. Pernyataan salah alasan benar. Jawabannya adalah B. Pernyataan benar alasan benar. Soal 99. Keputusan tertinggi dalam kepemimpinan kolektif kolegial adalah A. Pleno. B. Ketua. C. Sekretaris. D. Anggota. Artinya adalah A, yaitu pleno. Dan rapat pleno memutuskan baik ketua anggota secara bersama-sama, keputusan diambil secara bersama, yaitu kolektif kolegial. Jawaban A. Masuk soal nomor 100. Jujur dan adil adalah sikap bagi penyelenggara karena mewujudkan kebenaran harus dengan kejujuran. Dari kondisi tersebut maka dapat disimpulkan A. Pernyataan benar alasan benar. B. Pernyataan salah alasan salah. C. Pernyataan benar alasan salah. D. Pernyataan salah alasan benar. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pernyataan benar dan alasan juga benar. Soal nomor 101. Melakukan pelarangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan masyarakat dan penerimaan norma yang baru melalui konsensus merupakan bentuk perwujudan A. Keterbukaan ideologi Pancasila. B. Kemajuan teknologi bangsa. Serendahnya peradaban bangsa. D. Ketertinggalan budaya bangsa. Jawaban yang paling tepat adalah A. Keterbukaan ideologi Pancasila. 102. Perhatikan pernyataan berikut. Setiap warga negara terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap warga negara dituntut untuk menaati peraturan tersebut sebagai wujud rasa cinta tanah air dan bentuk tindakan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pernyataan tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan nilai Pancasila, yaitu A. Ketuhanan. B. Kemanusiaan. C. Persatuan. D. Kerakyatan. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu persatuan sebagai implementasi dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Jawaban adalah C. Kita masuk ke soal berikut 103. Prinsip-prinsip sistem politik yang diterapkan di negara Indonesia adalah kecuali A. Musyawarah mufakat. B. Keseimbangan hak dan kewajiban. D. Tidak mengenal golongan mayoritas dan minoritas. D. Mengutamakan suara terbanyak dalam mengambil keputusan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Sebab mengutamakan suara terbanyak dalam mengambil keputusan ini adalah merupakan jalan terakhir, bukan yang utama. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu kecuali mengutamakan suara terbanyak dalam mengambil keputusan. Kita masuk dalam soal nomor 104. Menurut Montesquieu, lembaga pembuat keputusan dalam sistem politik meliputi A. Legislatif, eksekutif, federatif. B. Legislatif, yudikatif, federatif. C. Legislatif, eksekutif, yudikatif. D. Legislatif, konsultatif, dan eksekutif. Di antara pernyataan tersebut yang paling tepat adalah menurut teori Montesquieu adanya suatu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 105. Adanya perubahan jumlah penduduk dalam suatu menjadi satu di antara faktor penyebab perubahan sosial.
Dengan bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah, maka dapat mengakibatkan apakah A. akan mengakibatkan kesenjangan sosial, B. mengakibatkan ketimpangan sosial, C. perubahan dalam struktur masyarakat, D. perubahan status sosial di masyarakat. Di antara pilihan-pilihan tersebut, maka pilihan yang paling tepat yaitu adanya perubahan jumlah penduduk menjadi satu di antara faktor penyebab perubahan sosial. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di satu daerah, maka dapat mengakibatkan jawaban yang paling tepat adalah jawaban C, mengakibatkan perubahan dalam struktur masyarakat. Demikian soal 15 telah kita sajikan. Kita lanjut video berikutnya. Kita lanjutkan bahas soal 106. Teman sekantor saya, orang tua salah seorang siswa SMA yang lulus ujian nasional, tidak dapat menghadiri penerimaan ijazah di sekolah karena mereka harus keluar kota. Saya akan A. berpendapat bahwa teman saya mempunyai hak untuk mengatur acaranya, B. meminta teman saya untuk mempertimbangkan keberangkatan keluar kota, C. meminta teman saya untuk membatalkan rencana keluar kota, D. menyuruh anaknya mengambil ijazah itu secara langsung. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan B, meminta teman saya untuk mempertimbangkan keberangkatannya keluar kota. Kita masuk ke soal nomor 107. Dalam pelaksanaan tugas, anggota Bawaslu dihadapkan oleh parpol yang meminta untuk memenangkan calegnya, maka anggota Bawaslu harus menolak karena bertentangan dengan A. nilai luhur, B. kode etik penyelenggara pemilu, C. kepribadian, D. prinsip. Jawaban adalah kode etik penyelenggara pemilu. Kita masuk soal nomor 108. Bagi saya, untuk menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, saya harus A. mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan, B. melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja tinggi sesuai aturan yang ketentuan, C. mengembangkan hal-hal baru yang belum pernah diciptakan, D. menciptakan hubungan baik dengan setiap orang, rekan kerja, dan kepemimpinan. Jawaban yang paling tepat adalah B. melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja tinggi sesuai aturan dan ketentuan. Kita lanjut ke soal berikutnya, 109. Partai A suara sah 30, Partai B suara sah 50, jumlah yang menggunakan hak suara 100. Maka berapa surat suara yang tidak terpakai jika surat suara rusak adalah 5? Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu 15. Kita masuk soal 110. Semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan. Jadi A. semua murid yang ujian mengenakan jam tangan, B. sementara murid yang ujian tidak mengenakan jam tangan, C. semua murid yang ujian tidak menggunakan kalkulator dan tidak mengenakan jam tangan, D. sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. Jawabannya adalah D. sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. 111. Sistem pemilu saat ini menggunakan sistem A. proporsional terbuka, B. perwakilan berimbang, C. proporsional tertutup, kemudian D. proporsional murni. Jawabannya adalah A. proporsional terbuka. 112. Pemilu Orde Lama ke Orde Baru merubah multipartai menjadi 3 partai, yaitu A. P3, Partai Golkar dan PDIP, B. P3, Golkar dan PNI, C. Partai Golkar, P3 dan PDI, D. PDIP, Partai Golkar dan Masyumi. Jawaban yang paling tepat adalah C. Partai Golkar, P3 dan PDI. Tolong untuk dibedakan antara PDI sebelum reformasi dengan PDI Perjuangan saat ini. Ini dua hal yang berbeda. Makanya jawaban yang paling tepat adalah C. Masuk soal nomor 113. Pelanggaran kode etik badan ad hoc disidangkan oleh A. KPU, B. KPU Provinsi, C. DKPP, D. KPU Kabupaten Kota.
Untuk kode etik, kita akan melihat apa itu badan ad hoc. Badan ad hoc ini adalah apakah itu PPK, Panitia Pilihan Kecamatan, PPS, Panitia Pemungutan Suara, dan KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Jadi yang melaksanakan adalah KPU Kabupaten Kota Jawaban D. Sedangkan untuk KPU Provinsi Kabupaten Kota, begitu juga Bawaslu disidangkan oleh DKPP. Jawaban yang paling tepat adalah DKPU Kabupaten Kota. Nomor 114. Mewujudkan pemimpin yang berkualitas perlu mewujudkan asas pemilu yang luber dan jurdil karena dunia internasional akan mengakuinya. Kondisi tersebut kita simpulkan: A. Pernyataan benar alasan benar. B. Pernyataan salah alasan salah. C. Pernyataan benar alasan salah. D. Pernyataan salah alasan benar. Jawabannya adalah A. Pernyataan benar alasan benar. 115. Dalam memilih ketua kelas, perolehan suara Amir tidak kurang dari Cacah dan tidak lebih dari Ida. Perolehan suara Ita sama dengan Amir dan tidak lebih dari Ida. Perolehan suara Dodi tidak lebih dari Ita dan kurang dari Caca. Siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Ini untuk soal analisa. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu Caca. 116. Suatu ember berisi penuh mempunyai berat 80 kg. Jika ember itu berisi air setengah, maka beratnya 46 kg. Berapa kilogram ember tersebut jika kosong? Maka jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu 24. 117. KPU melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh setiap KPU Kabupaten Kota dengan mengadakan rekapitulasi pelaksanaan dilaksanakan selama A. 3 bulan sekali, B. 4 bulan sekali, C. 2 bulan sekali, D. 1 bulan sekali. Jawabannya adalah D. 1 bulan sekali. Soal 118. Ada berapakah jumlah kotak suara dalam pemilu 2024 di TPS untuk pemilihan di wilayah DKI Jakarta? Wilayah DKI Jakarta, apakah A3, B4, C2, D1? Ingat, untuk wilayah Jakarta tidak melaksanakan pemilihan untuk DPRD Kabupaten Kota. Jadi tersisa antara DPRD Provinsi, DPD, DPR RI, dan Presiden dan Wakil Presiden. Jadi jawabannya adalah B, yaitu 4 kotak, bukan 5 kotak. 119. Pelaksanaan pemilu dan pilkada menggunakan anggaran yang berasal dari apakah APBD, B APBN, C APBN dan APBD yang di-APBN-kan, D APBD dan APBN. Jawaban yang paling tepat adalah APBN dan APBD yang di-APBN-kan. APBD yang di-APBN-kan adalah APBN dari dana wilayah, dari dana daerah yang diregister di Kementerian Keuangan menjadi APBN. Jawaban yang paling tepat adalah C. Masuk soal 120. 3 proses pasokan logistik utama yang berlangsung dalam pemilu adalah kecuali apakah A. Proses pengadaan, B. Distribusi, C. Penarikan, D. Monitoring. Kecuali ini disebut dengan kecuali. Bagaimana penarikan? Maka jawaban yang paling cepat adalah pada pilihan D, yaitu monitoring. Monitoring bukan bagian dari proses pasokan logistik sebagaimana dilakukan oleh KPU, dalam hal ini KPU Kabupaten Kota, mulai dari proses pengadaan sampai dengan distribusi sampai ke daerah dan penarikan kembali logistik dimaksud. Demikian soal-soal, kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Terima kasih.